Shalom blessed people. Hari ini balik lagi nih, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk siapkan hati kita dan kita langsung menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Walau dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya sebentar lagi ya Tuhan kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, tinggikan nama-Mu Tuhan selamanya, sebab ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Lebih lagi memuji, menyembah-Mu Tuhan selamanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah, ditinggikan selamanya. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku memandang wajah-Ku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Kau membawa
dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sebab kau sahabatku, oh, oh, oh. Ku menyembahmu Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, Yesus. Kau sahabatku Tuhan, Engkau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau yang layak Tuhan ditinggikan selamanya. Sebab ku mau menyembahmu Tuhan, hanya Kau yang disembah. ku angkat tanganku meninggikan namamu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Ku tinggikan Kau, ku mengangkat wajahku memandang
keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Oh Yesus sahabatku. Kau sahabatku Tuhan, Kau sahabatku, Engkau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau Bapakku. Oh, Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, selamanya menyembah-Mu, Hanya Kau yang kami sembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, Tuhan. selamanya. Yesus, tinggikan diri-Mu Tuhan, melebihi apapun. Sembah Kau Tuhan, meninggikan, ku tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab ku bersyukur. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan.
sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang terima ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus, agar dapat menjadi dupa yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang sertai ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan bagikan firman-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang dibagikan ya Tuhan dapat menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percayakan ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Bapa. Haleluya, amin. Shalom blessed people, teman-teman MPM semuanya. Kembali kita ibadah online bersama hari ini. Ko Echo akan membawakan sharing yang tentang judulnya action. Nah, action di sini bukan berarti film action, film aksi laga atau apa, enggak. Tapi lebih karena artinya action itulah tindakan. Kalau diperpanjang maksudnya adalah yang mau di-sharingkan hari ini adalah tindakan orang percaya saat menghadapi kesesakan. Nah, seperti apa? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Teman-teman, pastikan kita fokus. Teman-teman kalau mau siapin Alkitab fisiknya dan juga mungkin handphone yang lain untuk buka Alkitab dan juga catatan, silakan teman-teman siapin supaya setiap poin-poin khotbahnya bisa teman-teman catat dan juga nanti bisa baca kembali. Oke? Nah, tentang action. Action di sini tadi Ko Echo sudah bilang adalah artinya adalah tindakan, action, tindakan orang percaya saat menghadapi kesesakan. Kalau secara umum pasti teman-teman akan bilang gini,
ini kan ibadah gereja. Pasti tindakan orang percaya kalau menghadapi kesesakan, cari Tuhan. Betul, amin. Oke. Tapi sampai ke tahapan itu perlu ada beberapa hal yang Koeco akan sharingkan. Nah, seperti apa? Koeco akan jabarkan ya, kita pelan-pelan, tahap demi tahap. Nah, Koeco akan suguhkan dulu 2 kisah di Alkitab, satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru. Oke, di Perjanjian Lama itu adalah tentang Daniel. Nah, Daniel adalah orang percaya yang menghadapi kesesakan juga pada waktu zamannya. Nah, seperti apa yang dihadapi? Nah, demikian. Kita buka di Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkan nyala untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, ini memang sepenggal firman Tuhan. Tapi kalau secara keseluruhan di perikop tersebut adalah gini. Maka raja menjadi sangat geram. Raja siapa? Raja Nebukadnezar, raja Babel pada waktu itu, yang dimana bangsa yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa di daerah waktu itu. Termasuk bangsa Israel pun dikalahkan oleh bangsa Babel dan masuk dalam masa pembuangan. Nah, ini intinya gini. Kenapa masa kesesakan apa yang dia alami? Jadi gini teman-teman, Raja Nebukadnezar, kalau pasal 2 ini menceritakan tentang dia tuh mimpi. Mimpi Raja Nebukadnezar membuat dia gelisah dan dia sampai manggil orang-orang pinter. Nah, orang-orang pinter ini adalah ada anak-anak Tuhan juga yang di dalamnya. Kan tadi Koeco bilang bahwa bangsa Israel dikalahkan juga, lalu masuk dalam masa pembuangan. Oke. Nah, jadi terancam. Kenapa terancam mau dibunuh? Kenapa? Apa yang membuat dia geram? Adalah gini. Bayangin ya, seorang raja besar waktu itu dia mimpi gelisah dan dia minta tolong orang pintar, tanda kutip, tolong kasih tahu saya apa mimpi saya dan arti dari mimpi itu. Bayangin, dia raja minta gini, ayo coba kayak bahasa sekarang, tebak apa mimpi saya dan tolong artikan mimpinya. Orang-orang pintar pada waktu itu bingung loh, gimana? Raja tolong ngomong dulu aja, apa mimpinya? Baru kami kasih tahu maknanya. Enggak, raja memaksa untuk kamu harus tahu apa mimpi saya dan apa artinya. Kalau enggak berarti kamu memang sengaja mengulur-ulur waktu. Nah, makanya raja geram. Nah, di kumpulan itu ada Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego yang adalah orang Israel, orang percaya waktu itu yang direkrut untuk jadi orang-orang ahli pintar untuk bekerja pada pemerintahan Babel. Mereka terancam dibunuh juga. Nah, kalau teman-teman baca terus ayat-ayat selanjutnya adalah Daniel akhirnya cari tahu kepada kepala pengawal. Kenapa nih? Ada apa nih? Kenapa pengen dibunuh? Kasih tahu. Dan akhirnya Daniel mohon kepada raja, mohon diberi waktu untuk Daniel doa, untuk tanya Tuhan. Ajak teman-teman untuk doa. Ayo kita cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan bisa kasih tahu ini. Dan ya teman-teman bisa baca selanjutnya nanti di rumah ya, Daniel pasal yang kedua, satu pasal itu baca teman-teman ya, karena kalau kita baca semuanya waktunya agaknya terbatas. Jadi teman-teman kita baca setelah ibadah online ini. Nah, Koeco kasih tahu ini nih ya, hasilnya begitu luar biasa. Poin pentingnya di sini adalah Daniel mencari pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah. Hasilnya begitu luar biasa. Bayangin akhirnya Daniel dapat menjawab kebutuhan yang sangat sulit dari seorang raja besar pada waktu itu, yaitu tadi. Jadi mesti kasih tahu apa mimpinya dan artinya. Bayangin loh, seperti itu. Dan istilah katanya ini ya, setelah itu diberitahukan, Raja Nebukadnezar itu menjadi titik awal di mana dia mulai mengenal Allah yang hidup. Nah, teman-teman, gini, tindakan orang percaya waktu menghadapi kesesakan gimana? Oke, semua orang tahu, pasti iya, cari Tuhan. Cari pertolongan kepada Tuhan, bukan yang lain. Tapi teman-teman udah baca pasal 2 ini, hasilnya luar biasa. Wow. Tapi itu tidak akan terjadi secara instan atau tiba-tiba. Hal itu terjadi pasti karena ada. Nah, ini poin yang pertama, ada lagi nih. Ada hubungan Daniel sama Allah. Kenapa? Ada kok beberapa ayatnya di Daniel 1 ayat yang ke-8. Teman-teman nanti Koeco tentang Daniel ini kasih tahu tentang 3 ayat. Daniel 1 ayat yang ke-8
Teman-teman coba baca nih, kita baca sama-sama ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Intinya dia melakukan perintah Allah yang memang sudah biasa ia lakukan. Sebelumnya waktu di Israel, waktu di Babel pun dia tetap mau melakukan perintah Allah. Bukankah ini yang namanya ada hubungan dengan Allah? Salah satunya mau menaati perintah Tuhan. Oke, ada lagi di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Waktu dia dijebak sama orang-orang yang lain di pemerintahan itu. Koeco bacain. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Ini tentang kisah yang lain, tetapi intinya gini. Membuktikan bahwa Daniel ada hubungan dengan Allah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, intinya gini. Nggak boleh memohon kepada yang lain kecuali kepada raja pada waktu itu. Ini Raja Darius ya. Daniel tetap waktu perintah itu keluar, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Makanya teman-teman, oke, kita semua udah tahu tindakan action orang percaya kalau menghadapi kesesakan bagaimana? Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Tapi poin pertama adalah nggak mungkin tindakan action itu lahir, action yang tepat itu lahir jika tidak ada hubungan sebelumnya. Bahkan ada pengakuan dari seorang malaikat kepada Daniel. Loh, apa maksudnya kok? Daniel pasal 10 ayat ke-12 yang dimana dia dapat penglihatan. Bertemu dengan malaikat. Nah, Daniel pasal 10 ayat 11 sampai dengan 12. Katanya kepadaku. Ini malaikat yang ngomong pada Daniel. Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ini poin pertama. Nah, kisah selanjutnya juga sama tentang Paulus juga. Yang pertama adalah gini, yang Koeco mau sampaikan, ini termasuk buat Koeco juga harus lakukan sebagai orang percaya, adalah kita akan mencari Tuhan Yesus jika kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Nggak mungkin kita mau ngomongin berkali-kali action kita harus yang tepat ini sebagai orang percaya. Tapi kalau bukan didasarkan karena hubungan, itu nggak bisa. Kisah yang kedua di Perjanjian Baru tentang Paulus. Nah, Paulus pernah menghadapi kesesakan banyak. Di suatu ayat dia menjabarkannya. Nih ya, kita buka sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Koeco ulangi. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 31. Ini baca agak cepat karena lumayan banyak ayatnya. Demikianlah firman Tuhan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Wow, teman-teman pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Mungkin ya teman-teman MPM baru diledekin, wah udah langsung sesak banget, udah langsung sedih banget. Ya mungkin tuh kadar kita saat ini kita ngalamin itu. Tapi gini, seorang manusia juga sama-sama manusia dengan kita adalah waktu dia ngalamin hal yang menyesakan, waktu kita cari pertolongan sama Tuhan, dia mampu bisa melaluinya.
dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, gimana kita bisa? Ya kita harus cari Tuhan. Gimana kita bisa cari Tuhan kalau kita belum pernah bangun hubungan sama Tuhan? Pasti kalau kita nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan, kita tidak akan mencari Tuhan. Walaupun secara fisik mungkin kita, ya nanti kalau secara fisik kita terdaftar di gereja tertentu misalkan. Nggak, bukan itu. Tuhan bukan berarti mau bawa agama, tapi lebih ke arah bawa tentang kehidupan. Firman Tuhan itu sudah hidup belum di hidup kita? Action. Nah, tindakan orang percaya saat menghadapi kesesakan, ya. Cari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, yang pertama ini adalah, poinnya adalah, orang yang bangun hubungan dengan Tuhan, itu baru orang yang akan mencari Tuhan. So, pastikan kita, yuk, sebelum kesesakan itu mungkin datang, atau masalah yang sangat berat itu datang, pastikan kita udah bangun hubungan sama Tuhan, teman-teman. Amin. Makanya di kitab lain Paulus juga mengatakan seperti ini, yang kita mungkin sering kutip di Filipi pasal 4 ayat 13. Bahkan di ibadah online sebelumnya Koeca ada bawakan sharing tentang Filipi pasal 4 ayat 13. Tapi di ayat 12-nya dan ayat 13 nanti kita baca lagi seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sebelum ayat 13 ini keluar, ada ayat 12. Dia sudah mengalami dulu setiap kesesakan yang ada dan melaluinya bersama Tuhan. Sebelumnya mungkin Paulus waktu belum bertobat, namanya Saulus, dia hanya lewat knowledge, pengenalan aja. Karena dia dididik secara ketat di bawah tim ahli Taurat. Tapi makin kesini, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik, dia terus mengalami Kristus dalam hidupnya. Jadi waktu mengalami kesesakan, dia udah pasti nggak bakal lari kemana-mana. Dia akan cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong sampai akhir hidupnya. Walaupun akhir hidupnya mati mengenaskan, tapi tetap yang terpenting adalah rencana Allah yang terjadi. Nah, nanti itu poin selanjutnya. Yang pertama ini dulu teman-teman. Jangan sampai gini, karena jangan sampai kita jadi orang percaya gini. Orang percaya yang mudah goyah. Maksudnya apa? Ya, kalau kita diberkati, ya puji Tuhan. Oh, kita baru ikut Tuhan. Tapi kalau kita ngalami sesuatu yang sesak, udah deh, nggak usah minta-minta tolong Tuhan. Justru kita harus minta tolong sama Tuhan. Bukan kepada yang lain, dan bahkan bukan mengandalkan kekuatan atau kepintaran diri sendiri. Amin teman-teman. Pastikan itu kita bangun. Yaitu poin pertama. Kita punya hubungan sama Tuhan. Nah teman-teman, ada nggak sih analoginya? Ada, maksudnya gini, simpel nih. Koeco aja tuh ya, minta bantuan. Contoh, misalkan Koeco kan dalam hal pekerjaan ada berhubungan dengan bahasa Inggris. Dan tahu nggak teman-teman, Koeco tuh biasanya akan minta tolong kepada satu orang gitu yang memang jago bahasa Inggris. Gimana Koeco tahu dia jago bahasa Inggris kalau Koeco tidak pernah bangun hubungan sama itu orang? Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita di saat ini, Tuhan yang memegang kehidupan, apakah kita sudah bangun hubungan sama Dia? Kita mengenal Dia. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita kayak, aduh bener nggak ya dia bisa nolong saya? Gitu. Jadi teman-teman, yuk kita bangun hubungan bersama Tuhan. Amin. Kok bangun hubungan gimana caranya? Aduh, bangun hubungan tuh tampaknya tidak perlu diajari ya, karena itu udah suatu naluri manusia. Gampangnya gini, teman-teman bersahabat, punya sahabat sama kita sesama manusia, apakah perlu diajarin? Enggak juga kan? Jadi bangun persahabatan gimana? Ya nikmatilah, ada waktu, ada tenaga, ada mungkin kita saling memberi hadiah, menasehati, ngobrol. Nah itu bangun hubungan, mengenali apa maunya, apa kesukaannya. Demikian juga dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh, yes, pujian, penyembahan, dan lewat pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke? Itu yang poin pertama. Nah, poin yang kedua, kita akan buka lagi, buka dulu beberapa ayat. Selanjutnya ada gini, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dah? Yuk. Ini Paulus nih, ini tentang Paulus yang berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Buka lagi ayat yang lain. Kok nih kisah yang lain dikasih tahu? Iya, nih kita baca, bandingkan beberapa kejadian. Kalau tadi perjanjian baru, sekarang perjanjian lama lagi, balik lagi. Di Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kisahnya ada suatu kisah di mana dia harus menyembah patung buatan raja waktu itu, tapi dia tidak mau menyembah. Dan ini jawabannya Sadrak, Mesak, Abednego ya. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Tapi pada kenyataannya Daniel pasal 3 dan terusannya teman-teman bisa baca bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong Tuhan dari dapur perapian yang menyala-nyala. Bayangin loh, ini berhubungan tentang nyawa. Mereka mau dibakar hidup-hidup. Apakah itu bukan sesuatu yang menyesakan? Nah, tapi ya gini, kenapa gue coba bandingkan dua ayat ini? Jadi gini, Paulus yang tadi tentang utusan iblis, aduh tolong Tuhan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia-Ku. Jadi intinya gini, bagi Tuhan sudah cukup, ada duri dalam daging, ya udah Paulus jalani. Ada yang jawaban doa Paulus itu tidak dijawab Tuhan, ada yang Sadrak, Mesak, Abednego ditolong Tuhan. Jadi intinya gini, mau tidak ditolong Tuhan, mau ditolong Tuhan, iman kita tidak berubah kepada Tuhan. Poin yang kedua, kalau Kweco simpulkan adalah gini, harusnya yang kita pandang adalah tujuan kekekalan bersama di sorga, bukan yang sementara di dunia ini. Kweco ulangi, harusnya yang kita pandang adalah tujuan kekekalan bersama Bapa di sorga, bukan yang sementara di dunia ini. Jadi apakah kita kejar hanya keselamatan di dunia? Maksudnya enggak, justru kita keselamatan itu supaya kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga nanti. Jadi apapun jawaban yang kita doakan, yuk, Tuhan bisa jawab iya, tidak, dan tunggu. Waktu Tuhan mungkin jawab tunggu, kita mau sabar menunggu. Nah, waktu Tuhan menjawab tidak, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Karena justru itulah hal yang paling terpenting waktu kita hidup di dunia sementara ini. Nah itu teman-teman, ya ada 2 poin penting hari ini Kweco mau sharing aja, bahwa tentang action, tindakan orang percaya waktu menghadapi kesesakan, udah pasti harus cari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tapi ada 2 poin. 1, poin pertama adalah nggak mungkin kita akan mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak punya hubungan kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan, gimana kita bisa percaya? Kita cari Tuhan nih. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, melalui 2 perbandingan 2 ayat, 2 kisah ini adalah gini. Mau Tuhan tolong nggak tolong, tetap kita beriman kepada Tuhan Yesus. Yang inti adalah justru kita harus pandang, harusnya yang kita pandang adalah tujuan kekekalan bersama Bapa di sorga. Tujuan kerajaan Allah yang terpenting, bukan yang sementara di dunia ini. Amin teman-teman. Yuk, sesat, aduh, Tuhan. Oh, bisa cari Tuhan karena ada hubungan. Puji Tuhan. Yang kedua, waktu Tuhan jawab tidak, bisa kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kok maksudnya apa sih? Gini teman-teman, Kweco bersaksi diri sendiri. Waktu Kweco bertobat tahun 2005, Kweco merasakan juga sih bahwa doa Kweco waktu itu lebih banyak kepada ego. Contoh apa ya? Contoh gini, dulu kepingin motor, Tuhan mau motor, jujur bukan buat pelayanan. Supaya apa? Supaya lebih enak aja. Mungkin waktu itu pacaran, bisa ada motor, bisa pacaran bawa motor sendiri. Saat ini lebih ke arah keinginan ke diri sendiri. Tapi semakin sekarang sudah bergeser, sangat bergeser jauh doanya. Contohnya apa? Waktu Kweco doain apa? Pertobatan buat keluarga besar, bukan buat diri sendiri. Ada nggak doa buat misalkan Tuhan waktu itu minta anak, terus Tuhan mau beli rumah? Ada, kebutuhan ada, Kweco doain. Tapi untuk sesuatu yang keinginan, handphone atau apa, udah Kweco sudah tidak doakan lagi. Justru yang Kweco doain apa yang maunya Tuhan.
Nah itu, walaupun mengalami kesesakan, ya tetap Tuhan, waktu gini, paling simpel, belum punya anak. Tuhan, aku percaya Kau yang menyediakan. Mau kasih nggak kasih, aku tetap menyembah Tuhan. Tuhan kasih kok. Dan Ko Echo tidak mengancam Tuhan, enggak. Tuhan awas ya kalau nggak kasih sampai tahun ini, maka saya udah nggak mau gereja-gereja lagi. Enggak. Justru mau Tuhan jawab atau nggak jawab, pokoknya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Maka dari itu Ko Echo tetap mengikut Tuhan. Nah teman-teman gimana? Apa yang sedang teman-teman keadaannya membuat sesak teman-teman, menyesakan teman-teman, sulit banget. Tetap kita cari Tuhan. Dan apapun jawaban Tuhan, harus yang kita pandang adalah yang tujuan sorgawi, tujuan kerajaan Allah di balik itu semua itu apa? Yuk teman-teman, kalau Ko Echo merasakan ya, dulu mungkin kenapa belum dikasih anak dulu di awal, karena Ko Echo inget banget waktu itu masih merintis pelayanan GC waktu itu, jadi remaja. Dan sepertinya Tuhan mungkin mengizinkan seperti itu supaya apa? Supaya Ko Echo bisa fokus di pelayanan itu. Kenapa? Ya karena kalau udah punya anak sekarang sulit banget untuk beraktivitas. Nah teman-teman, apa doa-doamu akhir-akhir ini? Apakah sekedar keinginan kita atau memang ada rencana Allah yang perlu digenapi? Pastikan rencana Allah yang digenapi. Amin, teman-teman. Jadi yuk Ko Echo mau ingetin lagi bahwa action tindakan orang percaya waktu menghadapi kesesakan, yes, cari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Poin pertama, gimana bisa cari Tuhan? Ya kalau kita pasti harus punya hubungan. Yang kedua adalah apapun nanti jawaban Tuhan, ya tidak, tunggu. Itu tidak menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Karena yang kita lihat adalah tujuan kerajaan Allah, dan yang lebih penting adalah kita sampai kepada kekalahan bersama Bapa di sorga nanti. Yes. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu. Sebelum itu kita doa tutup dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, Kau Allah yang memberkati, Engkau Allah Tuhan yang memberikan tuntunan-Mu, supaya setiap kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya waktu kami melakukan firman Tuhan, Kau tuntun kami, itu yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Bukan sesuai kacamata pandang kami, tapi sesuai dengan apa mau-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat amat baik, tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana-Mu saja yang digenapi bagi setiap kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang percaya yang punya action yang tepat bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita akan doa berkat. Angkat kedua tanganmu dengan arahkan hatimu kepada Tuhan. Yuk, mari kita doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah setiap engkau teman-teman menerima berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita yang akan menjadikan engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dengan engkau melakukan perintah Tuhan yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.